Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Lintas News kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami sediakan untuk Anda. Bersama saya Utari Ramadhani, inilah Lintas News lengkapnya. Berita utama pagi hari ini datang dari Jakarta, membahas terkait larangan jual beli pakaian bekas impor atau thrifting yang menimbulkan polemik dengan para pedagang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mendatangi Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mereka berdialog dengan pedagang terkait perkara pakaian impor ilegal. Dialog digelar tertutup di Blok 3 Pasar Senen pada Kamis 30 Maret 2023. Dialog yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan pedagang itu dipandu anggota DPR RI Adian Napitupulu. Pemerintah dengan tegas melarang penjualan pakaian impor bekas termasuk untuk para pedagang di Pasar Senen. Namun, sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada pedagang terutama menjelang Lebaran, pemerintah memberikan keringanan dan solusi jangka pendek dengan mengizinkan pedagang yang sudah telanjur membeli baju bekas impor untuk menjual barang dagangannya sampai stok habis. Sementara itu, pemerintah akan fokus dalam menghentikan penyelundupan yang merupakan akar persoalan peredaran pakaian bekas impor. Ada juga pasalnya. Tetapi kami tadi sudah diskusi terkhusus mengenai pakaian bekas ini, ya, yang dikejar itu penyelundupnya. Kata penyelundupnya. Bapak-bapak yang dagang, walaupun aturannya nggak boleh, Pak Teten, saya sama Pak Adian jamin tetap boleh datang silakan. Yang dagang di sini stoknya dagang sampai habis. Ya, jelas? Nah, oleh karena itu kami meminta, karena ini sudah pembicaraan dengan para penegak hukum, sekali lagi aparat penegak hukum dimanapun berada, ya, kita kejar pelaku penyelundupannya. Itu dulu yang pertama. Sampai teman-teman ini stok yang sudah ada di toko-tokonya silakan dijual sampai habis. Kami dalam diskusi di dalam kita diminta berdua dengan Kemendak mencari solusi. Nah, dari solusi yang jangka pendek dan sudah disampaikan Kemendak, ya, kalian semua masih boleh jualan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus berdiskusi dan mencari solusi untuk para pedagang thrifting. Ia mengatakan bahwa impor barang bekas diperbolehkan asal sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM pun juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendata para pedagang yang ingin beralih usaha. Dari Jakarta, tim Vokasi TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Misteri kematian Aksina Ahadori yang akrab disapa Aceh, mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Indonesia hingga kini masih belum terungkap. Ratusan mahasiswa UI menolak lupa dengan menggelar aksi simbolik menuntut pengungkapan kasus yang sudah berlalu selama 8 tahun tersebut. Berlokasi di Taman Lingkar Perpustakaan UI Depok, Jumat 31 Maret 2023, ratusan mahasiswa mengenakan pakaian berwarna hitam menggelar aksi dengan melakukan orasi menuntut penuntasan kasus kematian Aksina. Aksi tersebut juga disertai dengan peletakan replika makam Aksina sebagai simbol kematian yang masih menyisakan tanya. Aksina ditemukan dalam kondisi tak bernyawa mengambang di Danau Kenanga UI pada tahun 2015 lalu. Saat ditemukan, jasad Aksina mengenakan tas ransel berisi batu seberat 14 kg. Hasil otopsi diduga kuat Aksina tewas dibunuh oleh seseorang. Sewindu telah berlalu, kematiannya masih menjadi misteri yang belum diketahui siapa pembunuhnya. Satu persatu orator dari berbagai fakultas menyuarakan kekecewaan atas ketidakjelasan kasus tersebut.
Mahasiswa menuntut keadilan kepada pimpinan kampus UI dan kepolisian untuk mengusut tuntas siapa pelaku pembunuhan Akseina. Menurut keterangan Ketua BEM UI Melkisedek Huang mengatakan aksi ini sebagai bentuk peringatan bagi pimpinan kampus UI bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam terhadap kasus tersebut. Jadi ini sebagai warning bagi pimpinan kampus UI bahwa kita tidak akan tinggal diam, gerakan-gerakan untuk kemudian membuat UI buka suara akan terus kita lantunkan. Seperti apa? Mungkin saja demonstrasi, mungkin saja kajian, mungkin saja minta penjelasan, mungkin saja keluarga Akseina kita datangkan, semuanya kita lakukan demi keadilan itu datang. Petisi kalau nggak salah pernah. Petisi pernah dilakukan dan bahkan sudah beberapa kali kita ajukan sebagai legitimasi untuk dalam gerakan gitu. Nyatanya sampai sekarang juga masih sama, aparat penegak hukum masih tutup telinga dan UI nggak mau buka suara. Jadi yang jelas bagi kami ini bukan sesuatu yang sebagai agenda tahunan lah. Karena ini penting gitu. Mahasiswa UI harus tahu bahwa sekarang keamanannya sedang terancam gitu. Teman-teman ada yang mau nambahin? Berita tadi menutup acara Lintas News pagi ini. Saya Utari Ramadhani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Dilanda stres akibat tugas numpuk bikin gak mood. Ini dia andalannya, Kopi Cio. Dengan biji kopi pilihan yang dipadu dengan susu segar yang melimpah, menjadikan Kopi Cio jadi andalan kamu agar rileks melewati aktivitas berat yang bikin stres. Tingkatin mood kamu dengan Kopi Cio. Kopi nikmat bikin semangat. Kebakaran gudang penyimpanan ban bekas di Kelapa Nunggal, asap hitam membumbung tinggi. Drum Band Akademi Angkatan Udara memeriahkan Taman Mini Indonesia Indah menjelang HUT TNI AU ke-77. Akhir pekan sekaligus libur panjang peringatan wafat Isa Al-Masih, jalanan menuju Puncak Bogor menerapkan ganjil genap. Selamat sore saudara, apa kabar Anda hari ini? Lintas News kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami sediakan untuk Anda. Bersama saya Holena Tining, inilah Lintas News selengkapnya. Berita pertama siang hari ini datang dari Kabupaten Bogor. Sebuah gudang pengolahan limbah ban bekas yang berada di Kelapa Nunggal ludes terbakar. Kebakaran ini mengakibatkan adanya kepulan asap pekat di lokasi. Sebanyak 10 unit pemadam kebakaran telah diterjunkan ke lokasi kejadian. Gudang penyimpanan ban bekas di Kelapa Nunggal hangus terbakar. Kebakaran limbah ban bekas ini mengakibatkan terjadinya kepulan asap pekat yang membumbung tinggi hingga terlihat dari jarak beberapa kilometer. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 8 itu membutuhkan waktu 6 hingga 7 jam untuk berhasil dipadamkan. Menurut keterangan Komandan Pemadam Kebakaran Denru Regu 2 Sektor Cilaungsi Rivaldi Hasan, sebanyak 10 unit pemadam kebakaran yang terdiri dari beberapa sektor diterjunkan untuk memadamkan api. Berapa unit damkar, Pak? Untuk keseluruhan unit yang diterjunkan ada 10 unit. Itu pun terdiri dari beberapa sektor yang ada di Kabupaten Bogor, juga dibantu dari damkar Kota Bogor dan juga satu unit damkar Aspek Kumbung, PT Aspek Kumbung ya. Ada korban nggak, Pak? Untuk korban di awal kebakaran adalah satu orang luka bakar ringan, sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kepolisian sektor Kelapa Nunggal akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Dugaan sementara terjadinya kebakaran disebabkan oleh korsleting arus pendek listrik. Dari Kabupaten Bogor, Lintas News melaporkan. Berita selanjutnya,
Akademi Angkatan Udara memeriahkan Taman Mini Indonesia Indah dengan penampilan drum band menjelang Hari Ulang Tahun ke-77 TNI Angkatan Udara. Berikut berita selengkapnya. Drum band Gita Dirgantara Duta Budaya Nusantara Akademi Angkatan Udara menampilkan kirap memeriahkan Taman Mini Indonesia Indah. Kirap ini dilaksanakan dalam rangka menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 TNI Angkatan Udara sekaligus bersosialisasi dengan masyarakat. Acara kirap yang dimulai sejak pukul 8 pagi ini dilakukan oleh 149 anggota Taruna Akademi Angkatan Udara untuk turut serta mendukung HUT TNI Angkatan Udara ke-77. Kami melaksanakan latihan untuk persiapan kami untuk melaksanakan kegiatan HUT TNI AU yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma pada tanggal 9 April nanti. Kalau latihannya di sini sih kita kurang lebih 1 minggu ya, dari hari Minggu kemarin sampai mungkin hari ini terakhir kita latihan, tapi untuk sebelumnya kita udah prepare dari awal. Kurang lebih latihan hampir 3 minggu ya. Kurang lebih 3 minggu. Acara puncak Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-77 akan dilaksanakan pada 9 April 2023 mendatang, yang akan menampilkan berbagai pertunjukan oleh para anggota TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma. Acara tersebut dibuka untuk umum dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat. Dari Jakarta, Lintas News melaporkan. Di akhir pekan ini menjadi libur panjang bagi masyarakat Indonesia, bertepatan dengan wafat Isa Al-Masih dan libur akhir pekan. Jalanan menuju Puncak Bogor memberlakukan ganjil genap untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Untuk mengetahui bagaimana situasi di sana, telah terhubung dengan reporter kami Larasati dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Larasati, selamat sore. Bagaimana situasi terkini di sana setelah penerapan ganjil genap? Terima kasih Holen, selamat sore saudara. Saat ini saya berada di Simpang Gadok. Arus lalu lintas saat ini dapat dilihat terpantau padat merayap. Sudah terlihat adanya tanda-tanda kepadatan pengendara dari Jakarta dan sekitarnya untuk menuju ke Puncak Bogor. Saat ini arus lalu lintas yang mengarah ke puncak menerapkan sistem ganjil genap. Ganjil genap ini berlangsung setiap adanya hari libur dan hari besar. Ganjil genap ini berlangsung dari jam 2 siang hingga jam 12 malam hari Minggu. Perlu Anda ketahui saudara, ada 4 titik kemacetan di ruas jalur menuju puncak, diantaranya Pasir Muncang, Megamendung, Pasar Atas Cisarua, dan sekitar Taman Safari. Sekitar 120 personil gabungan kepolisian sudah disiapkan untuk berjaga mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas menuju Puncak Bogor. Bagi Anda saudara yang ingin berlibur ke Puncak Bogor, pastikan Anda menyiapkan kendaraan dan perbekalan yang cukup, karena dikhawatirkan akan adanya kepadatan arus lalu lintas menjelang weekend. Dari Simpang Gadok, Larasati Mira Ashifa melaporkan. Baik, terima kasih Larasati atas laporannya. Berita tadi sekaligus menutup Lintas News pada sore hari ini. Saya Holen Latining beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Lintas News kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya telah kami sediakan untuk Anda. Bersama saya Nala Alfianar, inilah Lintas News selengkapnya. Berita pertama pagi hari ini datang dari Jakarta. Sebuah truk bermuatan gula seberat 7 ton milik PT Bulog terguling di Jalan Raya Pulau Gadung.
Kejadian ini mengakibatkan kemacetan panjang di sepanjang ruas Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kendaraan jenis trailer kontainer pengangkut logistik terbalik di Jalan Perintis Kemerdekaan, Simpangan Lampu Merah, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, pada Kamis 27 April 2023. Menurut keterangan anggota Lantas Pulau Gadung, Jakarta Timur, Aibtu Syaroni mengatakan, pengemudi diduga salah perhitungan saat hendak putar balik dari arah Perumbulok di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Muter balik seperti itu adalah muter balik dari arah sana, mungkin muter balik terlalu tajam jadi terguling. Ada kesalahan dari kelalaian dari pengemudi pasti pengemudi. Nah ini pengemudi ini sendiri kebetulan nggak ada keneknya, korbannya juga pengemudi sendiri. Evakuasi dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Sejumlah alat berat dari kepolisian dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk mengevakuasi badan truk yang menutupi ruas jalan. Dari Jakarta, Lintas News melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Lukas NMB terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Pengadilan memerintahkan KPK untuk kembali melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas. Sidang putusan Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Puluhan pendukung serbu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 3 Mei 2023. Hakim menyatakan semua gugatan pra-peradilan yang diajukan Lukas NMB ditolak. KPK sebelumnya telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas mengajukan gugatan kepada KPK. Depannya langkah hukum apa, Bang? Menurut Perma dan putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pra-peradilan itu final. Karena administrasinya hakim berpendapat begitu ya kita terima. Mudah-mudahan ya hakim membuat putusan ini ya suatu saat tidak kena kasus apa saja. Kalau seseorang diterima. Usai gugatan dari Lukas NMB ditolak oleh pengadilan, KPK akan segera membawa kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Lintas News melaporkan. Berita tadi sebagai penutup Lintas News. Setelah ini kami akan sajikan lintas jelajah untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Nala Alfiana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Namanya Yulai, dia adalah seorang pesulap, pengangguran suka kalap. Gaya dan tingkahnya tiap hari ada aja. Bergaya bak artis papan atas, itu ciri khasnya. Pilih semua yang dia mau, itu kebiasaannya. Belanja ini itu tanpa mikirin harga, bisa banget. Tapi di balik gayanya yang elit, ternyata ekonominya sulit. Dan bener aja, tiap hari bukannya dapet chat dari doi, malah dapet tagihan utang yang bikin ketar-ketir. Jauhkanlah diri Anda dari segala bentuk utang piutang. Hiduplah sesuai dengan kemampuan agar tidak lebih besar pasak daripada tiang yang Anda punya. Iklan ini dipersembahkan oleh Lintas Media Vokasi TV. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Lintas Jelajah hadir dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Bersama saya Serindis, inilah Lintas Jelajah selengkapnya. Di sela-sela aktivitas padat yang kita lakukan setiap harinya, tentu tubuh kita butuh didukung asupan makanan yang sehat dan terhindar dari bahan kimia. Penasaran dengan tips and trik merawat tanaman hidroponik yang pastinya bisa Anda coba di rumah? Berikut rekan kami telah merangkum semuanya untuk Anda. Selamat pagi teman-teman, bersama saya Nala Alfiana.
Saat ini saya berada di Mekar Farm yang terletak di Tapos Depok. Menjadi sehat adalah dambaan bagi semua orang. Salah satu caranya ialah menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan tanpa bahan kimia. Nah, sayuran organik solusinya. Kira-kira bagaimana ya cara menanam dan merawat tanaman hidroponik yang benar agar hasilnya maksimal? Yuk ikuti perjalanan kita di Lintas Jelajah. Sayuran yang kaya akan kandungan gizi membuatnya digemari banyak orang. Kandungan gizi tersebut baik untuk kesehatan jika dikonsumsi. Apalagi jika sayuran tersebut masih fresh dan tanpa bahan kimia dalam penanamannya. Itulah yang dilakukan di Mekar Farm yang berada di Tapos Depok ini. Kebun yang luas ini ditanami oleh berbagai macam jenis tanaman hidroponik seperti kangkung, cesim, dan pakcoy. Mekar Farm ini dalam proses penanamannya tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari penyemaian benih, penanaman, perawatan, hingga proses panennya. Sayur yang berada di Mekar Farm ini sudah didistribusikan ke berbagai minimarket loh. Buat teman-teman yang ingin menanam tanaman hidroponik di rumah, pasti penasaran kan gimana ya caranya agar tanaman kita berhasil panen dan fresh? Sini kita tanya tips and trik agar tanaman hidroponik berhasil ditanam. Cara merawat agar tumbuh dengan maksimal itu setelah pemeliharaannya itu kita harus ngecek tiap hari karena tumbuhan juga kan makhluk hidup, jadi kita harus ngeceknya dari pengaliran airnya, pupuknya, kondisi daunnya kuning apa enggak. Kalau udah kuning berarti kita harus memperbarui pupuknya, ganti yang baru gitu. Pertama, saat ingin penyemaian benih, kalian harus pastikan benih yang kalian pilih masih dalam keadaan bagus ya. Setelah sekitar 3 hingga 4 hari, maka benih yang kita tanam akan muncul beberapa daun. Kalian harus segera memindahkannya ke dalam pipa dan pastikan rokul atau media tanam yang kalian pilih sudah bagus. Tanaman hidroponik ini memanfaatkan air sebagai kebutuhan utama yang menunjang pertumbuhan tanaman. Jadi kalian harus rutin mengecek ya, agar air di tanaman kalian tetap dalam kondisi baik dan mengalir. Selain itu, kalian juga harus rutin untuk mengecek adanya hama atau tidak ya. Karena jika ingin hasil panen yang bagus, kita harus menjaga tanaman dari serangan hama. Nah teman-teman, ini contoh sayuran yang sebentar lagi siap untuk dipanen. Lalu bagaimana ya sayuran yang sudah siap untuk dipanen? Wih, apa nih hijau-hijau? Teman-teman, ini adalah tanaman yang sudah siap panen. Seger-seger banget ya. Saya lagi ikut kakaknya nih buat bantuin mengambil tanaman yang siap panen. Seru banget loh. Saat teman-teman ingin mengambil hasil panen di rumah, ini bisa menjadi hal menarik loh. Kalian bisa mengambil tanaman siap panen bersama orang tersayang di rumah. Sayuran yang sudah dipanen ini akan didistribusikan ke beberapa tempat. Aku ikut bantuin bungkusin dulu deh teman-teman. Siapa tahu dikasih benih untuk menanam di rumah. Nah teman-teman, baru saja aku selesai mencoba langsung segala rangkaian proses pembibitan hingga pengemasan tanaman hidroponik di Mekar Farm nih. Gimana? Menarik bukan untuk merawat dan memelihara tanaman hidroponik? Apalagi tanaman hidroponik bisa ditanam di pekarangan rumah dan juga cocok jadi cara ampuh untuk tetap produktif di rumah. Saya Nala Alfiana, sampai jumpa di Lintas Jelajah selanjutnya. Selanjutnya, terdapat sosok inspiratif bagi para anak-anak kurang beruntung dalam bidang pendidikan. Penasaran dengan sosoknya? Berikut untuk Anda.
20 tahun sudah sejak tahun 2002, Christina Lynn Dwianty mengabdikan diri sebagai sukarelawan tenaga pengajar di TK Saja, Sekolah Alternatif Anak Jalanan. Sekolah alternatif untuk anak jalanan atau Saja adalah sekolah yang terletak di Taman Komplek Pusdiklat Kuningan, Jakarta Selatan. Sekolah tersebut telah berdiri sejak tahun 2002. Sekolah ini didirikan oleh Farid Fakih dan Christina Lynn Dwianty sebagai salah satu relawannya. Jadi ya, karena memang sebenarnya fokus kami untuk anak-anak usia dini. Jadi kenapa usia dini? Karena kami berpikir bahwa pendidikan itu memang sudah harus masuk sejak usia dini. Jadi bagaimana kita membentuk karakternya mereka, mentalnya mereka. Jadi bahwa sebenarnya usia-usia golden age itu kan ya, jadi pendidikan harus masuk. Makanya kenapa kami fokusnya ke anak-anak usia dini. Jadi selain juga mengajarkan mereka Calistung, tapi juga kami menanamkan pemahaman mengenai agama juga. Jadi membentuk karakternya mereka, mentalnya mereka, rasa percaya dirinya mereka. Dahulu, Saja hanya diperuntukkan untuk para anak jalanan. Namun kini, Saja juga menerima para anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk menempuh pendidikan yang layak. Muridnya itu dengan background yang sama, dari background yang sama atau seperti apa? Kalau mungkin di awal-awal tahun 2000 itu backgroundnya masih sama semua, memang berasal dari anak-anak jalanan dan juga anak-anak dari keluarga prasejahtera. Teman seiring berjalannya waktu, sejak Perda mengeluarkan peraturan bahwa anak-anak tidak boleh berada di jalanan di tahun 2013, itu kan semakin berkurang ya anak-anak yang berada di jalanan. Berbekal tekad dan keikhlasan, setiap harinya Christina Lynn Dwianty yang akrab disapa Lynn mengajar para murid TK Saja dengan penuh canda dan keceriaan. Banyak suka dan duka yang telah didapatkan selama Lynn menjadi sukarelawan. Jadi salah satu yang utama itu adalah ini adalah amanah dari orang yang sudah meninggal kebetulan, dan saya sama teman-teman masih memiliki semangat lah untuk meneruskan ini, karena melihat juga ternyata masih banyak anak-anak yang... Setiap harinya, Lynn harus mengajar 2 kelas, yakni TKA dan TKB. Dengan semangat dan keikhlasannya, Lynn bertekad untuk melanjutkan dan menjaga amanah agar sekolah ini terus ada untuk membantu masyarakat. Selama mengajar di Saja, banyak pula harapan yang Lynn harapkan untuk para murid dan keberlangsungan sekolah Saja. Jadi Saja itu memang sebenarnya memiliki harapan bahwa kegiatan kami tidak hanya untuk PAUD saja, tapi bisa berkembang, entah itu nanti berkembang menjadi PKBM ataupun mempunyai suatu lembaga pelatihan untuk anak-anak yang putus sekolah ataupun pemberdayaan bagi orang tua, karena sebenarnya dengan seiring berjalannya waktu memang sudah sangat berkurang sekali ya. Alhamdulillah anak-anak sudah tidak berada di jalanan, dan orang tua menyadari bahwa itu pendidikan itu penting. Jadi mereka tetap mengutamakan anak-anak itu bersekolah meskipun dengan segala keterbatasan mereka, tapi mereka sudah menyadari bahwa pendidikan itu penting. Berbekal ketulusan, keikhlasan, dan tekadnya yang kuat, Christina Lynn Dwianty berhasil mengajarkan banyak siswa dari keluarga yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan dasar yang cukup untuk menempuh pendidikan yang lebih baik lagi. Karena dari hal kecil yang kita lakukan dapat membantu mereka untuk bisa menggapai masa depan. Mungkin Anda bosan dengan suasana padatnya ibu kota yang gitu-gitu aja. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk menikmati sensasi berlibur, menikmati sejuknya alam Sukabumi. Selamat pagi teman-teman, bersama saya Utari Ramadhani. Saat ini saya sedang berada di wisata alam Situ Gunung yang terletak di Sukabumi. Situ Gunung merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang memiliki beragam objek wisata yang menarik. Kira-kira ada apa saja ya di sini? Yuk ikutin perjalanan kita terus di Lintas Jelajah.
masuk, kita dapat melihat miniatur wisata situ gunung beserta beberapa jalur yang terdapat di wisata ini. Sebelum memulai perjalanan, saya menuju loket untuk melakukan pembelian tiket terlebih dahulu. Setelah gelang dipasangkan oleh petugas, saya langsung menaiki ojek menuju restoran untuk mengambil welcome drink dan menuju jembatan gantung. Di restoran ini, kita juga bisa membeli berbagai menu makanan dan juga minuman. Tetapi di sini saya hanya mengambil welcome drink dan snack yang telah disediakan, yaitu teh dan pisang rebus. Setelah itu saya langsung menuju jembatan gantung dan dipasangkan pengaman oleh petugas serta melakukan scan barcode yang terdapat di tiket. Nah teman-teman, saat ini saya akan melintasi jembatan gantung Situ Gunung. Jembatan ini merupakan jembatan gantung terpanjang yang berada di tengah hutan di Asia Tenggara loh. Jembatan gantung setinggi 150 meter dari tanah ini membentang sepanjang 240 meter. Tak heran bila dari kejauhan jembatan ini terlihat sangat cantik. Namun jangan salah, melewati jembatan ini juga bisa memacu adrenalin loh. Tapi jangan takut, jembatan gantung ini aman kok. Setelah melewati jembatan gantung, saya turun ke bawah mengikuti tanda panah. Di sini terdapat spot foto yang sangat cantik. Kalian juga bisa membeli dan menikmati makanan serta minuman sambil ditemani alunan musik tradisional yang dimainkan. Kita berlibur di Situ Gede ini. Untuk berlibur di sini, ini untuk kedua kalinya buat saya. Menurut saya liburan di sini terasa seru, menyenangkan, terus cocok untuk dilakukan bersama keluarga karena di sini banyak spot-spot foto yang bisa digunakan, terus bisa juga mengenalkan kepada anak-anak untuk mengenal lingkungan. Setelah puas berfoto-foto, saya melanjutkan perjalanan menuju Curug Sawer. Di perjalanan ini, saya diiringi oleh alunan musik yang dimainkan para pemain musik tradisional. Sebelum sampai di Curug Sawer, kalian akan menemukan beberapa penjual souvenir dan area food court. Di sini, kalian bisa bersantai atau beristirahat sejenak. Akhirnya tibalah saya di area Curug Sawer, Sukabumi. Ketinggian Curug Sawer, Sukabumi sekitar 35 meter. Air mengalir dengan deras di balik tebing batu yang dihiasi tumbuhan merambat di kiri dan kanannya. Air terjun di Curug Sawer ini sangat jernih, menghasilkan udara segar yang disertai gemercik air. Airnya pun terus mengalir menuju sungai yang dihiasi bebatuan. Setelah puas melihat keindahan Curug Sawer, perjalanan saya pun berakhir dengan turun menggunakan keranjang sultan. Keranjang sultan merupakan wahana kursi gantung berbentuk keranjang yang terbuat dari rotan. Saat menaiki keranjang ini, kita akan melintasi sungai dengan rute sepanjang 100 meter yang di bawahnya terdapat aliran air dari Curug Sawer. Setelah menikmati wisata keranjang sultan, kalian akan bertemu jembatan merah dan akan diantar menggunakan ojek untuk pulang dan sampai di area parkir wisata Situ Gunung, Sukabumi. Gimana nih teman-teman setelah mengikuti perjalanan saya di Situ Gunung? Menarik bukan? Situ Gunung bisa menjadi tujuan Anda ketika berlibur ke Sukabumi. Saya Utari Ramadhani, sampai jumpa. Nah, itu dia informasi yang Lintas Jelajah sajikan untuk Anda hari ini. Saya Asar Indis, pamit undur diri. Sampai jumpa di Lintas Jelajah selanjutnya.
pagi hari ini datang dari Jakarta. Membahas terkait larangan adanya kepulan asap pekat. Kebakaran Denru Rego 2 sektor Cilaungsi, Rivaldi Kirap Hasan. ini dilaksanakan dalam Arus lalu lintas menuju Puncak Bogor. Bagi Anda dan Airan organik solusinya. Kira-kira bagian dari Taman Nasional Gunung Gede. Paling berkesan itu waktu kita ke Pasar Senen. Pertama kali liputan kita TPMI. Terus? Karena itu pengalaman pertama kita. Kita sama-sama kondisinya lagi puasa, tiba-tiba dapat tugas kayak gitu di luar ekspektasi. Ya udah langsung gas aja. Tiba-tiba sorenya, udah nih ambil nih yang Pasar Senen nih. Liput menteri, tapi hasilnya memuaskan. Terima kasih ya, terima kasih. Walaupun di sana kondisinya hujan, sampai sepatu kita basah, tapi semuanya terbayarkan. Kebakaran. Kenapa yang kebakaran? Karena waktu itu niatnya itu kita nggak mau liputan. Cuman pas lagi berangkat ke kampus nih, pas-pasan sama mobil pemadam kebakaran. Kenapa pas-pasan? Karena kebakarannya deket rumah aku. Terus datengin nih si kebakarannya, kita nyari-nyari. Mana sih yang hitam-hitam? Ada nggak sih? Satunya hitam-hitam, inget nggak sih? Sampai ya Allah, sekarang masih nempelnya. Nah, sekarang masih terus jadi itu berkesan banget. Iya, pulang disponsori oleh. Terima kasih. Hai, gimana kata-kata untuk hari ini? Berasap. Hari ini gimana? Gosong. One week later. Bayanganmu kasih. Bagian wisata itu kita bareng-bareng kita ke Sukabumi. Itu tuh kalau menurut aku itu paling dibilang memorable banget. Dengan outfit pinknya dan topi pelukisnya. Jadi udah ganti sendal. Ini Owi dengan di situ kita effort banget untuk ngerjain tugas sampai ke Sukabumi. Terus di situ bisa dilihat kayak kalian tuh keren banget guys. mahal banget tiketnya guys. Itu ini keren. Kita di jembatan Situ Gunung. Jadi jembatan ini merupakan jembatan
ngerjain TPME karena bener-bener full seharian. Bisnis catering kita, jangan lupa ditunggu bisnis catering kita. Kita bakal buka di depan Situ gunung. 1, 2. Kalau kayak busana mote sih. Jangan lupa saksikan liputan dari lintas jelajah yang akan tayang pada tanggal 9. Sebelum diazab, setelah diazab. Setelah diazab, guys. Pamit undur diri. Semoga lagi.